Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Saya Jovita Ratu Parusa dengan NIM K1222041. Saya Anggun Dwi Astuti dengan NIM K1222011. Saya Nadinda Rena Suarisata Media dengan NIM K1222055. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Astuti dengan NIM akhir 011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengembangan evaluasi kognitif yang telah saya kerjakan. Pengembangan evaluasi kognitif, saya menggunakan materi teks berita untuk kelas 7 SMP. Pada evaluasi kognitif memiliki capaian pembelajaran, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun dan struktur karya sastra dalam teks berita seperti kepala berita, leher berita, tubuh berita, dan kaki berita yang telah dibaca atau didengar. Ada pula tujuan pembelajaran, ada dua, yaitu satu, setelah membaca teks berita, peserta didik mampu menemukan unsur pembangun teks berita secara benar. Yang kedua, setelah melakukan analisis pada teks berita yang telah dibaca atau didengar, peserta didik mampu memahami dan menyampaikan ringkasan isi teks berita dengan benar. Selanjutnya, ada indikator pembelajaran. Peserta didik mampu 1. Mengidentifikasi unsur 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada kepala berita dalam teks berita dengan benar. Yang kedua, bisa mengidentifikasi isi berita pada leher berita dalam teks berita dengan benar. Yang ketiga, bisa mengidentifikasi kesimpulan pada tubuh berita dalam teks berita dengan benar. Selanjutnya, terdapat kisi-kisi dalam pembelajaran evaluasi kognitif. Terdapat capaian pembelajaran, yaitu menemukan unsur pembangun dan struktur teks berita. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, mengidentifikasi unsur 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada kepala berita dalam teks berita. Menggunakan teknik tes tulis dengan jumlah 3, level C2, C2, dan C2. Dengan jumlah bentuk dan nomor soal, pilihan ganda 1, 2, 3. Indikator yang kedua, mengidentifikasi isi berita pada leher berita dan tubuh berita dalam teks berita. Menggunakan teknik tes tulis dengan jumlah 3, level 3, ada C2, C2, dan C4. Memiliki jumlah bentuk dan nomor soal, pilihan ganda 5 dan 6, jawaban singkat 7. Indikator ketiga yaitu mengidentifikasi kesimpulan pada kaki berita dalam teks berita. Menggunakan teknik tes tulis dengan jumlah 1, level C1. Jumlah bentuk dan nomor soal, pilihan ganda nomor soal 4. Berikut adalah contoh soal dalam evaluasi kognitif. Selanjutnya adalah rubrik penilaian. Rubrik penilaian kali ini seperti berikut. Nomor soal 1 sampai 6. Jika jawaban benar memiliki skor 1 dan jika jawaban salah memiliki skor 0. Bobot soal 10. Rentang skor 0 sampai 60. Apabila 6 soal dikali skor maksimal 10. Nomor soal 7,
memiliki deskripsi. Apabila ada 4 poin isi berita, semua bukti benar memiliki skor 4. Apabila ada 3 poin isi berita, bukti benar memiliki skor 3. Apabila ada 2 poin berita, bukti benar memiliki skor 2. Dan apabila ada 1 poin berita dengan bukti benar, memiliki skor 1. Memiliki bobot sama yaitu 10. Tentang skor 0 sampai 40. 1 soal dikali skor maksimal 40. Rentang skor total 0 sampai 100. Jadi jika jawaban semua benar, 60 pada jawaban 1 sampai 6, 40 pada jawaban nomor 7. Jika ditambah menjadi 100. Sekian presentasi saya mengenai pengembangan evaluasi kognitif. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pengembangan evaluasi psikomotor. Pengertian evaluasi psikomotor yaitu suatu bentuk penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau keterampilan seseorang setelah menerima pembelajaran atau instruksi tertentu. Sebagai contoh yaitu bentuk penilaian untuk mengukur kemampuan menulis pada siswa. Di sini, capaian pembelajarannya yaitu menulis teks pidato dengan struktur yang teratur dan logis untuk menyampaikan gagasan dengan efektif, serta menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mempelajari materi teks pidato, siswa dapat menyajikan teks pidato secara tepat dengan memperhatikan struktur dan gaya bahasa yang digunakan. Indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu membuat kerangka teks pidato. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan kerangka menjadi teks pidato dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kisi-kisi evaluasi psikomotor, kompetensi dasar menulis teks pidato. Kompetensi dasarnya yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Indikatornya yang pertama yaitu membuat kerangka teks pidato, yang kedua mengembangkan kerangka menjadi teks pidato dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Tekniknya berupa tes kinerja, bentuk petunjuk tugas. Soal atau petunjuk yang pertama yaitu buatkan kerangka karangan teks pidato. Yang kedua, kembangkanlah kerangka menjadi teks pidato dengan struktur yang lengkap dan bahasa yang baku. Selanjutnya yaitu berupa contoh teks pidatonya. Kemudian rubrik penilaian. Aspek atau kriteria yang dinilai yaitu ada 5. Yang pertama, sistematika teks pidato. Kedua, isi. Ketiga, kesesuaian pesan yang disampaikan. Keempat, ejaan dan tanda baca. Yang terakhir yaitu kreativitas dan inovasi penyajian materi. Sistematika teks pidato untuk mendapatkan skor 4 yaitu harus memenuhi 3 komponen, yaitu pembukaan, isi, penutup, dan terdapat judul penulis atau penyampai dan sumbernya. Untuk mendapatkan skor 3, harus memenuhi 3 komponen pembukaan, isi, penutup tanpa ada judul dan nama penulis. Skor 2, memenuhi hanya 2 komponen. Skor 1, memenuhi hanya 1 komponen. Untuk skor 4 dalam aspek atau kriteria isi, yaitu dideskripsikan secara jelas, menarik, dan efektif. Skor 3 dideskripsikan secara jelas, tetapi kurang menarik dan kurang efektif. Skor 2 dideskripsikan secara biasa, kurang menarik dan kurang efektif. Skor 1 yaitu dideskripsikan secara biasa, tidak menarik dan tidak efektif. Aspek kriteria kesesuaian pesan yang disampaikan untuk mendapatkan skor 4 harus disampaikan secara konsisten,
memberikan alur yang sangat bagus sehingga memudahkan pembaca dalam memahami pesan pidato tersebut. Skor 3 yaitu hampir memberikan alur yang bagus sehingga memperjelas isi sebagian besar pesan pidato tersebut. Skor 2 kurang memberikan alur yang bagus sehingga hanya memperjelas isi sebagian kecil dalam pesan pidato tersebut. Kemudian skor 1 tidak memberikan alur yang bagus sehingga pesan pidato tersebut tidak tersampaikan dengan jelas. Yang keempat yaitu aspek ejaan dan tanda baca. Untuk mendapatkan skor 4, penulisan teks pidato harus menggunakan ejaan yang benar, tanda baca yang benar, dan lengkap. Untuk mendapatkan skor 3, sedikit ejaan salah, tanda baca benar dan lengkap. Skor 2, banyak ejaan salah, tanda baca benar namun kurang lengkap. Skor 1 yaitu banyak ejaan salah dan tidak ada tanda baca sama sekali. Untuk aspek kreativitas dan inovasi penyajian materi, mendapatkan skor 4, sebuah pidato tersebut harus menyampaikan ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif dan memberikan wawasan baru pada para pembaca atau para pendengarnya. Untuk mendapatkan skor 3, ide atau gagasan yang disajikan cukup kreatif dan inovatif meskipun belum disajikan secara mendalam. Skor 2 yaitu ide atau gagasan yang disajikan kurang kreatif dan inovatif, seringkali mengulangi ide yang umum atau klise. Skor 1 yaitu ide atau gagasan yang disajikan tidak kreatif dan tidak inovatif, pidato terasa membosankan dan tidak memiliki makna. Cara pemberian skornya yaitu jumlah skor yang diperoleh 4 kali 5 aspek 20 dikali 5 sama dengan 100. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya ada pengembangan evaluasi afektif. Pengembangan evaluasi afektif ini mengevaluasi ranah atau aspek yang berkaitan dengan kondisi psikologis yang tercermin pada perilaku. Untuk materi yang digunakan ada teks prosedur dengan sikap yang dinilai yaitu kerja keras dan mandiri. Pada tabel terdapat 5 kolom. Kolom yang pertama ada kompetensi dasar, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara membuat serabi. Kolom yang kedua ada indikator. 1. Menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, atau paragraf. Kemudian yang ketiga ada menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa. Keempat, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap mandiri dalam menelaah struktur dan aspek kebahasaan yang direfleksikan selama kegiatan pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah non-tes dan tes. Kemudian bentuk observasi selama pembelajaran serta angket. Instrumen yang digunakan ada lembar observasi sikap kerja keras dan lembar angket dengan skala Goodman terlampir. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan lembar observasi serta angket yang digunakan sebagai instrumen dalam pengembangan evaluasi afektif ini. Yang pertama ada lembar observasi sikap kerja keras dengan kompetensi dasar menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Kemudian ada indikator, menguraikan struktur teks prosedur dan ciri-ciri bagiannya, menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, atau paragraf, menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Kemudian ada pilihan untuk merefleksikan kerja keras siswa dengan pilihan ya atau tidak. Kemudian kriteria penilaian atau rubrik, jika MK, jika semua iya, MP, jika 2-3 aspek iya, MT, jika 1 aspek iya, dan PT, jika 4 aspek tidak. Kemudian yang kedua, ada lembar angket kemandirian siswa. Ada nama, nomor absen, dan kelas. Petunjuk pengisian terlampir, isilah secara jujur,
celah jawaban dengan memberikan tanda checklist, pengisian angket tidak mempengaruhi nilai mata pembelajaran Anda. Kemudian ada beberapa tabel yang akan diisi siswa, yaitu ada indikator 1, saya berkeinginan untuk mendapatkan hasil yang baik selama pembelajaran teks prosedur. Yang kedua, saya berusaha dengan serius dalam menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Kemudian yang ketiga, saya menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya secara mandiri. Kemudian yang keempat, saya menyusun kata atau kalimat atau paragraf secara mandiri. Kemudian yang kelima, saya melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah kebahasaan secara mandiri. Kemudian yang keenam, saya menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca secara mandiri. Kemudian yang terakhir, saya tidak mencontek pekerjaan teman selama proses pembelajaran teks prosedur. Tabel-tabel ini akan diisi secara mandiri oleh siswa dengan kejujuran masing-masing. Ada kriteria penilaian atau rubrik. Yang pertama, jika MK, jika semua iya, MB jika 4-6 aspek iya, MT jika 1-3 aspek iya, dan BT jika 7 aspek tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.